Bismillahirrahmanirrahim. Wa alladzi ansha'akum min nafsin wahidatin famustaqarru wa mustawda'un. Qad fassalnal ayati liqaumin yafqahun. Dan dialah Allah yang menciptakan kalian dari diri yang satu. Dan kita kembali ke azali kita ya. Ada hal-hal yang sifatnya benar-benar mengganggu kita ketika konsep-konsep ketuhanan itu mereka coba otak-atik dengan misalnya benar menciptakan cerita-cerita tentang bahwa manusia sekarang itu tercipta dari semacam kera dan itu. Ya. Itu memang untuk melawan klaim-klaim Tuhan ini gitu ya, untuk melawan bagaimana konsep bahwa dulu kita diciptakan dari Nabi Adam itu tidak benar, intinya gitulah. Karena sekarang meskipun itu masih berupa teori ya, misalnya teorinya Charles Darwin, masih berupa teori. Yang namanya teori itu kan berarti masih debatable, masih diperdebatkan. Karena yang tidak bisa dijawab oleh teori tersebut adalah, nah kalau memang manusia itu dulu nenek moyangnya kera, lah kok kera sampai sekarang nggak berevolusi. Masih ada tuh kera-kera yang dituduhkan sebagai nenek moyang manusia. Kemudian yang kedua, kera-kera itu kan berkulit hitam ya. Lalu mereka kaum kulit putih seolah-olah memberikan gambaran bahwa proses evolusi manusia itu dimulai dari kera yang berjalan dengan keempat tangan dan kakinya, lalu semakin tegak, kemudian bulunya mulai rontok, yang dulunya mengunjungi seluruh tubuh, sekarang kemudian hanya ini, kemudian hidungnya yang masuk ke dalam seperti gorila itu mulai mancung, kemudian seolah-olah sedang menerangkan bahwa proses evolusi manusia itu kesempurnaannya ya ada pada orang kulit putih, gitu loh. Jadi mulai dari hitam, kemudian sampai coklat, lalu kemudian kuning, sampai kemudian bule. Arahnya ke sana itu. Seolah-olah bahwa nanti proses evolusi manusia itu yang paling sempurna itu yang berhidung mancung, yang berkulit putih. Gitu. Maunya ke sana mungkin ya. Sehingga ini sebenarnya konsep yang rasis, yang sedang menyamakan dulur-dulur kita yang kulit hitam itu seolah-olah sebagai buah dari proses evolusi yang belum selesai. Kan gitu. Sehingga, dan itu memang dibuktikan oleh perilaku kaum barat waktu itu. Para penjajah dari Eropa itu tahun 1800 sekian itu masih menganggap bahwa kaum kulit hitam Afrika itu sebagai binatang. Ya. Jadi di beberapa negara, entah di Belgia atau Swedia itu, tahun segitu itu masih ada kebun binatang yang dipertontonkan di tengah kota gitu ya. Yang satu di antaranya itu di dalam kerangkeng itu adalah orang-orang kulit hitam. Orang-orang kulit hitam. Yang orang tua kalau mengajak anak-anaknya ke kebun binatang itu yang mengatakan bahwa itu adalah binatang. Makanya mereka tahun-tahun segitu masih mengenal perbudakan. Sehingga mereka masih memperjualbelikan budak.
Bahkan Amerika di awal-awal sejarah mereka menjajah dan merampas tanah kaum Indian di Amerika dengan membawa ratusan ribu budak, puluhan ribu, ratusan ribu budak dari kulit hitam Afrika. Nah, orang Prancis itu kan terkenal sekali dalam pembantaian orang Afrika. Nah, cuma anomalinya mereka sekarang itu berdiri tegak seolah-olah sebagai pembela hak asasi manusia yang mengajarkan tentang baik dan buruk, yang mempunyai nilai-nilai paling hebat, kan gitu nih. Nah, silakannya lagi, banyak orang-orang Indonesia yang tercekoki dengan mengolok-olok nilai-nilai bangsa kita sendiri sambil mengagung-agungkan nilai Barat, seolah-olah nilai Baratlah yang paling berbudaya, paling beradab. Mereka lupa bahwa bahkan orang-orang Barat sendiri yang dulu melakukan pembantaian paling besar sepanjang sejarah manusia dan penghinaan terhadap hak asasi manusia. Orang Asia, orang Afrika tidak pernah melakukan penjajahan ke negara-negara Eropa, tidak pernah. Justru mereka yang kurang ajar merusak tatanan di negara-negara Asia maupun Afrika dan juga Amerika Latin. Orang Amerika Latin itu nggak ada yang berkulit bule, itu nggak ada. Ya. Tapi sekarang coba lihat di daerah-daerah Brazil, Argentina, Chile, Venezuela, Amerika Serikat sendiri kan juga dulu milih Indian, berkulit coklat kan, kulit merah. Nah, sehingga kembali kepada root yang satu. Sebenarnya dia kulit putih maupun kulit hitam. Allah sudah menegaskan kalian itu sama. Tidak ada yang lebih mulia dari yang lain. Ya, manusia sendiri aja yang sudah dirasuki setan sehingga membuat seolah-olah berbeda-beda. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah menciptakan kalian itu dari satu root, satu gen yang sama. Ternyata penelitian riset terakhir memang membuktikan begitu. Memang membuktikan begitu. Bahwa kita ini di balik kulit kita yang hitam, putih, bule, langsat, kuning, ada yang sawo matang, ada yang sawo busuk. Ya. Milik zaman sawo matang apa sawo mentah? Ya. Ada yang hidungnya mancung, mancung ke samping, mancung ke dalam. Ya kan? Podo, kita ini sama. Ada dua ayatnya, nanti saya ingin sampaikan dan saya ini camkan untuk memperkuat ayat ini ya. Bahwa Allah menciptakan kita itu min nafsi wahidatin. Ya. Satu jin. Berarti sudah. Kalau kita beriman terhadap ini, kita itu harusnya sudah lagi dengan segala upaya yang menyingkirkanlah pendapat tentang bahwa kita ini berasal dari kera atau sebagainya. Mungkin juga begini ya. Kan Islam itu mempercayai bahwa Bani Israel di satu masa itu pernah dikutuk menjadi kera. Pernah itu dikutuk menjadi kera. Dan itu terjadi karena mereka yang melanggar larangan Allah dalam konteks Sabat atau hari Sabtu. Mereka dilarang itu. Ya kan? Nah, mungkin karena apa ya? Dendam mereka dinas dalam Al-Qur'an itu sebagai apa? Kera, sehingga mereka wah kok cuma Bani Israel tok yang dari keturunan kera, ya semualah gitu mungkin, sehingga membuat teori yang seolah-olah menyamakan semua manusia dari kera itu ya. Ya kan? Itu terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 65. Coba dibuka itu. Surat Al-Baqarah ayat 65. Sudah ketemu?
Gantian ayo. Siapa yang belum pernah baca monggo. Al-Baqarah ayat 65. Sudah ketemu? Izin Gus. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh kamu telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu pada hari Sabat, lalu kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Jadi di situ dijelaskan larangan di hari Sabtu itu maksudnya apa? Dulu di masa Nabi Musa, hari Sabtu itu adalah hari besarnya kayak kita Muslim hari Jum'ah gitu ya. Kemudian Nasrani hari Ahad gitu. Itu sudah total berhenti, nggak kerja, nggak apa, beribadah tok ngaji lah. Nah ternyata ada godaan pada hari Sabtu itu perdagangan itu yang datang dari kafilah dari negeri lain itu datang dengan bawa barang yang banyak. Nah, para pedagang juga itu sedang mengumpul gitu, sehingga mereka juga tergoda untuk itu. Gitu. Sudah dilarang jangan, tapi kemudian masih tetap mendahulukan itu. Nah, itulah kenapa kemudian mereka disebut dalam sini mereka melanggar larangan hari Sabat atau Sabtu, kemudian oleh Allah kunu mirodatan khasiin. Allah berfirman, jadilah kamu kera yang hina. Konon ada ayat tafsir yang menyatakan tuh, ya, menjadi kera beneran. Ada yang menyatakan fisiknya tidak jadi kera, tapi perilakunya menjadi kera. Apapun itu sudah dinasihkan dalam Al-Quran, dan itu pasti sudah pernah terjadi. Apakah itu yang kemudian menstimulasi atau menjadi trigger orang-orang Yahudi? Charles Darwin orang ya, Jews artinya orang Bani Israel ya, Yahudi, yang kemudian mengarah kepada oh enggak semua manusia keras. Tapi yang jelas klaim Al-Quran dalam ayat ini menyatakan bahwa enggak, kita ini berasal dari nafsi wahidatin, yang dimaksud siapa? Nabi Adam. Nabi Adam. Jadi dan kita memang diciptakan dari satu pasang yang kemudian syu'uba wa qabail, kan gitu. Jadi coba dibuka dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Surat Hujurat ayat 13 gantian monggo. Kita supaya nanti saling menguatkan ayat ini dengan ayat-ayat yang lain. Silakan. Surat Al-Hujurat ayat 13. Ketemu? Oke, izin Gus Bari. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Shadaqallahul adzim. Di situ jelas itu bahwa yang disampaikan dalam ayat itu ya Yohanes, wahai manusia. Berarti semua manusia nih, bukan ya ayyuhalladzina amanu, bukan orang-orang Islam saja, tapi wa ya Yohanes, wahai manusia. Bahwa kami menciptakan kamu min zakari wa unsa, dari laki-laki dan perempuan, pasangan kan. Jadi setelah Nabi Adam diciptakan dari nafsi wahidatin tadi, jiwa yang satu, kemudian Allah menciptakan lagi dari tulang rusuk Nabi Adam, seorang Hawa untuk menjadi teman. Dari mereka lah berdua setelah dikirim ke dunia berkembang biak.
Dan dari mereka kemudian bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Wallahu a'lam bagaimana ceritanya. Kemudian yang di Afrika menjadi kulit hitam, yang di Eropa menjadi bule, yang di Cina, Jepang, Korea gitu menjadi langsat seperti itu, atau putih juga sebenarnya, tapi tidak sebule Eropa. Kemudian yang di kita coklat seperti ini, gitu. Jadi tidak usah kita berusaha untuk jadi putih. Ngapain? Oh, kita sudah diciptakan yang begini. Kita yang coklat gini pengen jadi putih itu karena mental terjajah, mental inlander, mental minder, mental orang-orang yang apa ya, itu tadi, mental orang yang pesimis, seolah-olah yang hebat itu kalau putih, dianggap cantik itu kalau putih, dianggap ganteng itu kalau putih. Ini kan karena kita 350 tahun terjajah Belanda nih. Sehingga orang-orang Belanda yang putih lah yang kita anggap hebat, yang kita mulia. Gitu kan? Sebaliknya orang-orang yang berkulit putih merasa bahwa kita yang berkulit coklat ini tikus-tikus kotor katanya. Tiku-tiku katanya. Ini siapa yang ngajarin kayak gini? Tidak ada. Tidak ada tuh loh. Ya. Kenapa? Karena dalam konsep Islam nih ya, siapa yang paling mulia di antara kita, itu adalah bukan karena kamu siapa yang paling putih, paling mancung, bangsa Cina, bangsa Eropa, bangsa Belanda, bangsa Jawa. Tidak ada. Konsep Islam itu sangat jelas dalam siapa yang paling mulia. Siapa yang paling mulia? Yang paling mulia di antara kita bukan orang-orang yang berderajat manusia tinggi, misalnya, gitu kan? Orang yang paling mulia jelas dalam surat Al-Hujurat ayat 13, coba baca nanti. Kembali lagi ke surat Al-Hujurat tadi, silakan. Yang tadi sama. Jadi siapa yang paling mulia di antara kalian? Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang atqakum, yang paling bertakwa, ya. Itu nanti jadi patokan kita. Jadi kita ini dari umat yang satu, dari umatnya Nabi atau anak keturunannya Adam. Famustaqarrun wa mustauda'un, dan kemudian kalian ada tempat menetap dan tempat simpanan. Apa yang dimaksud dengan tempat menetap dan tempat simpanan? Sebagian mufasir menyatakan bahwa yang dimaksud dengan tempat menetap itu adalah tulang sulbi bapak dan tempat simpanan adalah rahim ibu. Jadi ada satu pendapat begini, Dulur. Di tubuh kita ini ada satu tulang yang nanti tidak akan hancur sampai kapanpun, yakni di tulang ekor. Jadi kalau sampean raba ya, ujung dari punggung sampean yang paling bawah itu ada, coba diraba itu ada kayak semacam istilahnya tulang kodokan itu ya, atau tulang ekor. Jadi ujung sebelum tulang ekor yang melengkung, kalau kita lihat apa rangka tubuh manusia itu begitu. Di sanalah yang disebut dengan sebagai mustaqarrun, tempat menetap. Apa itu maksudnya tempat menetap? Di sanalah tersimpan pilihan genetika manusia semua orang di dunia. Lalu apa yang dimaksud dengan wa mustaudaun? Rahim ibu, simpanan rahim ibu. Jadi makanya di satu ayat disebut sebagai wasulbi, as-sulbi wat taraib gitu kan. Sulbi wat taraib. Apa yang dimaksud dengan sulbi wat taraib? Itu adalah tempat manusia dilahirkan. Jadi manusia itu yukhriju min baini sulbi wat taraib,
yakhruju min baini sulbi wat taraib itu ada dalam surat At-Tariq ayat 7. Coba dibaca di sana. Jadi supaya kita menjelaskan ini, sulbi itu mufasir menjelaskan mustaqarrun itu sebagai sulbi tadi. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Yahruju min bainis sulbi wat taraib. Yang artinya yang keluar dari antara tulang punggung atau sulbi dan tulang dada. Sadaqallahul azim. Ya, jadi kalau boleh saya terangkan ya, Saman bisa dulur-dulur coba lihat di, saya ingin apa? Ini ya, ingin lihatkan sebuah gambar tentang di mana sih sebenarnya tulang sulbi manusia itu ya. Coba lihat di HP-nya masing-masing ya. Nah, kalau kita lihat gambar ini, ya, bentar. Bukan hanya keluar. Bentar agak macet ini. Jadi kalau ini ya dulu ya, coba dilihat ini. Ini, nah yang di sini ini yang dimaksud dengan tulang sulbi itu ya, di bagian ini. Nah, inilah, yang inilah, nah yang biru ini, di sini ini. Jadi di sini ini konon yang terutama yang di bagian ini apa ini, di sini tersimpan apa ya? Yang kata sebagian mufasir itu ketika nanti dibangkitkan, itu manusia dibangkitkan dari bahan ini. Jadi tulang sulbi. Dan manusia yakhruju min baini sulbi wat taraib. Nah di sini. Wallahu alam ya seperti apa. Tapi yang jelas ini yang para mufasir menceritakan sebagai mustaqarrun. Disitulah ada tempat menetap gitu. Kalau yang wa mustaudaun itu adalah rahim. Jadi yakhruju min baini sulbi wat taraib dikeluarkan dari tulang sulbi laki-laki memancar ke rahim ibu, gitu kan? Lalu Allah menciptakan walladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Dialah Allah yang menjadikan kamu di dalam rahim, jadi setelah spermatozoa dikeluarkan dari tulang sulbi ini, kemudian masuk ke rahim ibu. Nah, di rahim ibu itulah yang di situ disebut sebagai, kalau tadi dalam surat At-Tariq ya, lalu walladzi yusawwirukum fil arhami itu ada di dalam surat Al-Hasyr, coba dibuka dalam surat Al-Hasyr ayat 22. Surat Al-Hasyr ayat 22. Ya benar ya, surat Al-Hasyr ya. Huwallazi yusawwirukum
Wallahu alladzi la ilaha illa Bukan. Walladzi yusawwirukum, sebenarnya bukan Al-Ahzab, bukan. Maaf, dalam surat Ali Imran ya. Ali Imran ayat 6, surat Ali Imran ayat 6, maaf. Dalam surat Ali Imran ayat 6. Surat Ali Imran ayat 6, coba dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dialah yang membentuk kamu dalam rahim menurutnya yang Dia kehendaki. Tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Jadi Allah menciptakan kita dalam sebenarnya wallahi sawriku fil arham kaifa yasha, mau diciptakan kuning, putih, mancung itu Allah sudah. Dan di dalam rahim, maka wa mustaudaun itu adalah rahim ibu ya. Ada yang tafsir yang menyatakan begitu. Ini supaya kita jelas tentang apa makna dari itu ya. Dan ada pula yang berpendapat bahwa tempat menetap di atas bumi waktu manusia masih hidup, sementara ada yang menyatakan mustaqarrun itu adalah tempat manusia ketika di dunia, sementara wa mustaudaun itu adalah alam kubur atau ketika manusia disimpan di dalam perut bumi ya. Wallahu a'lam. Nah, qad fassalnal ayati liqaumi yafqahun, dan demikianlah kami menerangkan ayat-ayat bagi manusia yang memahami. Wa huwallazi anzala minas sama'i ma'an, Allah yang menurunkan dari langit air hujan. Ya, bagaimana hujan itu tercipta mulai dari beda kelembapan, awan kemudian bergerak menuju kepada tekanan yang lebih tinggi atau lebih rendah, sehingga menggumpal di sana lalu turun. Apapun prosesnya, itu semua karena kuasa Allah. Fa'akhrajna bihi nabata kulli syai'in fa'akhrajna minhu khadiran nukhriju minhu habban mutarakiban. Dan dari air yang ke bumi itu kemudian kita tumbuhkan setiap butir tumbuh-tumbuhan. Kami keluarkan darinya ya, tanaman-tanaman yang menghijau, kami keluarkan darinya butir buah yang tersusun-susun. Min nakhli min tal'iha qinwanun daniyatun wa jannatin min a'nabi wa zaitun wa rumman mustabihan wa ghaira mutasyabihan. Dan dari pohon kurma yang mayangnya bertangkai-tangkai, yang menjulai, dan kebun-kebun dari anggur, dari zaitun, dari delima, yang serupa maupun yang tidak serupa. Ada miliaran jenis ya pepohonan dan dedaunan, wallahu a'lam. Semua itu adalah karena karunia dan kuasa Allah. Ungduru ila samarihi idza asmara wa yan'ihi. Saya kemarin ke sawahnya, ngajak anak-anak saya gitu. Saya ceritakan tentang bagaimana damainya kalau kita kehidupan seorang petani ke sawah, nanti pulang bawa lombok, bawa sayur, dimakan. Ada yang menyatakan suku Baduy di Jawa Barat itu dia tidak akan kelaparan sampai 100 tahun ke depan. Kenapa? Karena hasil tanamannya itu disimpan, tidak untuk dijual, selalu disimpan untuk satu komunitas mereka. Sehingga secara ketahanan pangan mereka jauh lebih kuat daripada kita-kita yang mengandalkan duit dan beli. Karena kalau misalnya para petani sudah tidak mensuplai untuk kita, duit kita untuk apa? Kan gitu. Tapi mereka ketahanan pangannya kuat karena mereka swasembada dari tanaman yang mereka pilih. Anak-anak saya bilang begitu. Kalau kita ini anak muda sekarang udah tidak ada yang mau jadi petani. Terus nanti makin lama semakin orang hanya maunya jadi kerja kantoran semua, lalu semua bahan pertanian dipasok dari orang luar negeri. Kemudian ketika orang luar negeri ngambek dikit, kita makan apa? Kan gitu. Sementara anak sekarang nggak ada yang mau jadi petani. Padahal dengan di dalam sawah, di sawah sambil ngobrol, menghirup udara segar, akhirnya fresh, nggak pakai buka toko-toko online. Gitu. Itu kan akhirnya enggak, sehingga hal-hal yang sangat menyenangkan hati di dalam sawah, di dalam kebun itu. Ungzur ila samarihi idza asmara wa yan'ihi. Coba toh kamu perhatikan ketika buah-buahan itu berbuah.
gitu kan? Proses mulai dari mayang, proses mulai dari buah, bunga sampai itu petani itu menikmati prosesnya itu. Pekebun itu menikmati mulai dari padi yang mekatak istilahnya, ya kan? Sampai kemudian nanti menguning, sampai kemudian nanti memanen, kemudian menyimpannya di dalam lumbung-lumbung. Dulu kan manusia desa itu kan punya lumbung, padi kan nggak dijual, itu kan, sehingga mereka nggak pernah takut akan pangan tuh. Sekarang ini nggak tahu perubahan peradaban ini. Inna fi dzalikum laayatil liqaumi yu'minun, dan demikianlah ayat-ayat Allah kita terangkan untuk orang-orang yang beriman. Saya rasa itu dulu kajian kita pada pagi hari ini. Ada yang mau ditambahkan atau ditanyakan silakan. Ya. Oke, kalau nggak ada, saya rasa cukup. Kita menikmati hidup di dunia ini harus dengan satu pemahaman bahwa dunia ini tidak diciptakan untuk kita bersikap rakus, ya. Dunia ini diciptakan untuk kita ini humble, menikmati apa yang kita butuhkan, dan kemudian jika ada kelebihan karunia Allah, nikmati itu kita nanti di akhirat. Enak hidup ini. Itu yang disebut di dunia hasanah, wa fil akhirati hasanah. Allah memberikan gambaran kita tentang buah-buahan, segala macam ciptaan tadi, untuk kita bersyukur, dan kemudian memberikan satu pemahaman bahwa nikmati itu sebagai bukti bahwa Allah pemurah, ya. Allah pemurah, dan Allah memberikan satu pemahaman bahwa ini semua adalah ciptaan Allah, gitu ya. Saya rasa itu mudah-mudahan bermanfaat, berfaedah, dan Allah memberikan kepada kita kekuatan untuk benar-benar menjadi hamba-hamba Allah yang tawakal, beriman, dan selamat dunia sampai akhirat. Semoga Allah merahmati kita, menuntun kita dalam siratal mustaqim ila akhir. Amin. Allahumma sholli wa sallim barik ala sayyidina. Allahumma fil mu'minin wal mu'minat wal muslimin muslimat wal muslimin. Allahumma hadina fi man hadayta wa afina fi man afayta wa lana fi man tawallaita wa barik lana fi ma atayta wa qina syarra ma qadait. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaika wa innal dzulman wa la yuzlamuna tabarakta rabbana wa ta'ala. Alhamdulillah ma qadaita astaghfiruka wa ilaika asma. اللهم ادفعنا البلاء والوباء وقد الحسدنا ونسينا الشاشة ونسينا فربنا نتنا ولنا سلام ربنا ولا تجعلنا اللهم افتح لنا باب رحمتك اللهم انزل علينا رحمة بيدة قتل الأمطار ودتورا ربنا من فاكتبنا مع الشاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لي ولأخي وللمؤمنين أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان أعوذ بالله من زيد البلاء والبدر الشر والسقوط سبحان ربي رب العزة عما يصفون وسلام الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما اللهم ذكرنا منه ما نسينا جاهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآبرا Alamin.
Terima kasih, Coach.